Shalom sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur hari ini kita bertemu dalam renungan kita. Saking percaya sidang jemaat Tuhan dalam keadaan sehat dan selalu dalam sukacita yang daripada Tuhan. Hari ini kita mau renungkan firman Tuhan. Persiapkan hatinya. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Nehemia pasal 7 ayat 5 sampai ayat 73. Kita tidak akan membacakan semuanya, kita hanya membacakan sekilas karena ini sampai ayat 73. Ya jemaat Tuhan. Maka Allahku memberikan dalam hatiku rencana untuk mengumpulkan para pemuka, para penguasa dan rakyat supaya mereka dicatat dalam silsilah. Lalu kudapati daftar silsilah orang-orang yang lebih dahulu berangkat pulang. Dalam daftar itu kudapati tertulis, inilah orang-orang provinsi Yehuda yang berangkat pulang dari pembuangan, yakni para tawanan yang dahulu diangkut oleh Nebukadnezar Raja Babel dan yang kembali ke Yerusalem dan ke Yehuda masing-masing ke kotanya. Mereka datang bersama-sama Yerubabel, Yesua, Nehemia, Azaria, Rahamia, Nahamani, Mordekai, Bilsan, Misperet, Bigwai, Nehum, dan Baana. Inilah daftar orang-orang bangsa Israel. Ada daftarnya. Terus jemaat Tuhan yang terkasih, kita baca dari ayat yang ke-60. Seluruh budak di bait Allah dan seturunan para hamba Salomo ada 392 orang. Inilah orang yang berangkat pulang dari Tel Melah, Tel Harsa, Kerub Adon dan Immer, tetapi mereka tidak dapat menyatakan apakah kaum keluarga dan asal usul mereka dan mereka itu memiliki apakah nama mereka tercatat dalam silsilah.
Tetapi karena itu tidak didapati, maka mereka dinyatakan tidak tahir untuk jabatan imam. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Selain dari budak mereka laki-laki dan perempuan yang berjumlah 7.337 orang, pada mereka ada 245 penyanyi laki-laki dan perempuan. Mereka mempunyai 736 ekor kuda, 245 ekor bagal, 435 ekor unta, dan 6.720 ekor keledai. Sebagian kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk pekerjaan itu, sedang kepala daerah memberi sumbangan untuk perbendaharaan 1.000 dirham emas, 50 buah bokor penyiraman, dan 530 helai kemeja imam. Pula beberapa kepala kaum keluarga memberi sumbangan untuk perbendaharaan pekerja itu 20.000 dirham emas dan 2.200 mina perak, dan yang disumbangkan oleh orang-orang lain adalah 20.000 dirham emas, 2.000 mina perak, dan 67 helai kemeja imam. Adapun para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu, dan para penyanyi, juga sebagian dari rakyat, para budak di Bait Allah, dan semua orang Israel yang lain menetap di kota-kota mereka. Amin. Dari baca firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah iman harus disertai tindakan yang nyata. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, firman kita hari ini dari Nehemia pasal 7. Ini adalah tentang pentingnya menjaga dan berjaga-jaga bahkan setelah pekerjaan besar selesai, dengan memilih orang yang dapat dipercaya dan takut akan Allah untuk mengemban tanggung jawab yang besar. Nehemia menekankan di sini bahwa iman harus disertai tindakan yang nyata dan memilih orang yang setia, bertanggung jawab, dan memiliki kerohanian yang kuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota. Makanya tadi bacaan kita, mereka dipilih, ya, mereka dipilih dan mereka harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang mereka emban, dan iman yang mereka peroleh harus disertai tindakan yang nyata. Sidang jemaat Tuhan, begitu juga dengan kita. Kita katakan kita memiliki iman, tapi kita tidak ada tindakan yang nyata, bahwa itu pun sia-sia. Sidang jemaat Tuhan. Dan apa yang dapat kita pelajari? Poin-poin apa penting yang dapat kita pelajari dari Nehemia pasal 7 ini? Sini kita diajari supaya kita jangan terlena, ya, sidang jemaat Tuhan. Artinya waktu mereka selesai membangun tembok bukan akhir dari segalanya. Mereka sudah selesai membangun tembok ini, tetapi bukan itu akhir segalanya, melainkan awal dari tugas menjaga dan mengamankan Yerusalem. Pasti ada tantangan lagi, walaupun tembok Yerusalem sudah selesai dibangun, tapi masih banyak tantangan yang mereka hadapi dari luar. Begitu juga kehidupan kita, jangan kita terlena, aman-aman saja, sudah selesai. Tetapi kita jangan terlena, sidang jemaat Tuhan, ya. Dan juga pentingnya orang dapat dipercaya. Kita harus dapat dipercaya, ya. Nehemia memilih Hanani dan Hananya untuk memegang tugas pengawasan karena mereka dapat dipercaya dan lebih takut akan Allah daripada yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang takut akan Tuhan akan hidup lebih dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Kita harus dapat dipercaya. Dan iman perlu sertai tindakan seperti yang katakan tadi di awal. Umat diingatkan untuk tidak hanya berdoa, tetapi juga melakukan tindakan nyata untuk menjaga kerohanian mereka. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus melakukan yang terbaik untuk Tuhan, menyatakan iman kita itu. Makanya harus ada tindakan, sidang jemaat Tuhan. Dalam kehidupan kita juga begitu. Kita tidak bisa katakan saya memiliki iman, tetapi kita melihat sekeliling kita tidak ada tindakan kita yang menyatakan iman itu, bahwa kita memiliki iman. Tuhan mau melihat kita melakukan yang terbaik, melakukan sesuai
dengan iman kita, ya. Dan juga di sini kita diajari dalam Nehemia 7 ini memilih pemimpin yang tepat. Kalau kita salah memilih pemimpin, masalahnya semua akan kacau. Dalam memilih penjaga atau pemimpin, kriteria yang terpenting adalah kerohanian, kesetiaan, dan integritas. Bukan hanya kemampuan semata, oh dia hebat, dia itu kuat, tidak, tapi dia harus memiliki kerohanian, kesetiaan, dan integritas. Ini yang penting. Makanya Nehemia tidak sembarang memilih orang, ya. Dan juga menjaga diri dan kota Tuhan, meminta umatnya untuk secara aktif menjaga diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun rohani, dan menantikan kedatangannya. Kita berjaga-jaga terus. Tantangan pasti ada, ya, yang kita hadapi. Makanya kita berjaga-jaga, fokus pada Tuhan. Nehemia menunjukkan bahwa tanggung jawab ini harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan yang menjadi atasan utama dan bukan manusia. Artinya apa yang kita lakukan tetap fokus kepada Tuhan. Kita minta Tuhan yang membimbing kita, mengarahkan kita, memampukan kita, agar apapun yang kita lakukan diberkati oleh Tuhan. Iman harus disertai tindakan yang nyata, bukan hanya diam saja, ya. Harus ada tindakan yang nyata, baru Tuhan akan menyatakan kuasanya untuk kita, seperti kepada bangsa Israel, bangsa Yehuda yang membangun tembok Yerusalem. Tuhan berkati mereka, ya, dan memilih pemimpin yang tepat, dan biarlah iman mereka dan iman percaya kita selalu disertai tindakan yang nyata. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk renungan ini. Kami diingatkan bagaimana iman kami bertumbuh harus dibarengi dengan tindakan yang nyata dalam kehidupan kami, agar apapun yang kami lakukan semua dapat berdampak positif, berdampak dengan baik, dan menghasilkan buah yang nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru saat badai datang menerpa? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.